Berjumpa kembali dengan saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 17, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Matla Laili Eskom. Beliau adalah seorang pengajar TKJ di sekolah kami. Assalamualaikum Bu Matla. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Bu Matla? Alhamdulillah baik. Bella gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik juga Bu Matla. Alhamdulillah ya Bu, sehat kan ya hari ini? Iya, alhamdulillah. Sudah siap untuk diobservasi? Siap Bu. Oke, nanti sebelum diobservasi kita lakukan percakapan sebentar ya Bu ya, yaitu percakapan pra-observasi. Jadi nanti sebelum saya melakukan proses observasi di kelas, saya ingin melakukan percakapan ini dengan tujuan supaya sebagai persiapan awal agar Bu Matla itu terlihat lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik Bu Matla nantinya. Nah, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Matla ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Matla capai itu apa nantinya di kelas? Ya, berdasarkan rangsangan yang saya buat, tujuan dari pembelajaran adalah siswa dapat mengetahui atau memahami konsep topologi jaringan baik secara fisik maupun secara logika, dan setelah itu diharapkan siswa dapat mempraktekkan atau membangun suatu jaringan berdasarkan dengan topologinya. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Matla capai di kelas nanti adalah peserta didik mampu memahami dan mengenali topologi jaringan secara logika ataupun fisik. Kemudian setelahnya peserta didik dapat merangkai atau membangun jaringan sesuai dengan topologinya, dengan topologinya seperti itu ya Bu Matla ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bu Matla capai nantinya? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai nanti ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk nilai sikap nanti akan saya ambil pada saat proses KPM, dan untuk keterampilan nanti diharapkan siswa mampu menguasai materinya, dan untuk keterampilannya nanti secara otomatis siswa akan mempresentasikan tentang materi topologi jaringan. Baik, jadi ada 3 area pengembangan yang ingin Bu Matla capai ya, yaitu ada sikap, ada keterampilan, dan ada pengetahuan. Baik, nah kemudian saya ingin mengetahui lebih lanjut nih terkait rancangan pembelajaran yang ingin Bu Matla terapkan di kelas nantinya. Mungkin ada strateginya, kemudian modelnya atau metodenya yang ingin digunakan oleh Bu Matla nantinya di kelas. Untuk model pembelajarannya nanti menggunakan model problem based learning, yang dimana nanti siswa akan mensimulasikan hasil desain dari topologi jaringannya. Baik. Menggunakan Draw.io atau pakai tracer. Gitu. Baik, lalu bagaimana dengan media pembelajarannya Bu Matla? Untuk medianya nanti siswa akan mendemonstrasikan hasil dari desain yang tadi dibuat oleh siswa. Baik, nah kira-kira pembelajarannya ini akan diterapkan di kelas apa dan jam berapa Bu Matla? Untuk pembelajarannya nanti akan dilaksanakan di kelas 11 TKJ pada jam pertama. Oke, baik, berarti pembelajarannya Bu Matla itu nanti akan dilaksanakan di kelas 11 TKJ pada jam pertama. Oke, baik, jadi jam pertama itu insya Allah ya Bu ya, saya akan ikut mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Matla dengan peserta didik. Kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang sudah terjadi selama pembelajaran tersebut. Kemudian nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang di perbincangan pasca observasi ya Bu Matla ya. Nanti di perbincangan pasca observasi ini kita akan disaksikan oleh Bapak pengajar praktek saya juga, yaitu Bapak Edi Yulianto. Seperti itu ya Bu Matla? Iya. Oke, baik. Jadi Bu Matla, apa nih yang Bu Matla dapatkan setelah kita bercakap-cakap seperti ini? Ya, setelah kita bercakap-cakap ini ya Bu, saya jadi memiliki gambaran tentang strategi model pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat proses pembelajaran nantinya. Baik, terima kasih ya Bu Matla atas sama-sama. waktunya sudah berkenan untuk berbincang-bincang. Semoga pembelajarannya lancar, tidak ada kendala, dan peserta didik juga happy. Terima kasih Bu Matla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah agar selama proses KTM nanti berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum melanjutkan pelajaran, maka saya absen dulu. Yang pertama ada Arfan Hafianur Abdisam, hadir. Asof Sifaul Anam, Hadir. terus Aska Fikri, Hadir. hadir. Bunga Intan Ramadhani, hadir. Faisal, antar, pulau antar, dunia. Ya, lawan itu lebih luas. Terus selanjutnya hari ini nanti materi yang akan kita bahas adalah mengenai topologi jaringan. Coba Van, apa itu topologi jaringan Van? Sebelum kita membahas lebih jauh. Kemarin kita sudah pernah mencatat untuk materi topologi jaringan. Nah, hari ini silakan Arfan sesuai dengan apa yang Arfan ketahui atau pemahaman Arfan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan berfungsi untuk memetakan sebuah jaringan. Ya, mantap sebuah jaringan. Jadi sebelum kita akan membangun suatu jaringan, sebelum kita baik secara fisik atau logika, dan setelah itu siswa diharapkan mampu membangun suatu jaringan sesuai dengan topologinya. ya bisa diulangi lagi sama Aska, silakan Aska. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami topologi jaringan baik secara fisik atau logika, dan setelah itu siswa diharapkan mampu membangun suatu jaringan sesuai dengan topologinya. Ya, bangun suatu jaringannya, kita belajar topologi jaringannya. Nah, sesuai yang sudah kemarin kalian catat mengenai pengertian, bahkan mungkin sudah ada beberapa susunan yang membentuk topologi, ya. Nah, hari ini kita nanti akan mulai mendesain topologi jaringannya agar kalian nanti bisa mengukur pemahaman kalian melalui logikanya kalian ya dalam desain itu untuk membentuk topologi jaringannya. Silakan dibuka untuk topologi jaringan untuk Draw.io atau paket tracernya. Silakan buka yang topologi jaringannya baik dari ISP-nya, routernya, bahkan untuk beberapa kliennya dan perangkat tambahan seperti access point dan hub ya. Silakan untuk masing-masing teman duduk ya, teman sebangku untuk membantu atau berdiskusi. Akan ada dan dibuka semuanya ya. Ini ya, untuk pembuatan menggunakan gambar yang kayak BTS, ada gambar BTS. Soalnya kalau menggunakan gambar awan itu digunakan untuk cloud computing, di mana cloud computing itu untuk penyimpanan ya, penyimpanan online. Jadi harus menggunakan BTS. Nah ya, itu bukan capture. Pas gambar profil BTS terus ini tripod ya. Kalau nggak berarti lalu masuk ke router saja. Berarti nggak apa routernya itu sudah ada. Kalau tidak ada internetnya. Ini kita masuk. Tinggalkan saja. Iya. Ada kendala atau tidak Aska? Aman ya Aska ya? Sof? Aman. Baik. Selesai.
atas poin katanya gambar sinyal. Soalnya poin kan sudah nyebarin pangkat dulu ya. Ya, tadi sudah saya lihat ya beberapa hasil dari desain topologi kalian. Nah, sekarang saya ingin kepengen kalian ada yang mewakili mempresentasikan hasil dari desain topologi jaringan kalian. Di sini kira-kira siapa yang akan berani atau akan menampilkan hasil dari desain kalian? Silakan. Ya, apa? Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Atabior Abisam dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain topologi jaringan, yang dimana ini merupakan topologi jaringan WAN yang berskala luas yang berpusat pada server yang biasa dinamakan hosting. Di sini ada dua gedung, yang hijau adalah gedung A dan yang biru adalah gedung B yang berpusat pada server yang saling terhubung. Jika ada yang belum dimengerti, silakan bertanya. Ada yang mau menambahkan, silakan dari hasil desain topologinya apa? Saya Rifa Fadila ingin bertanya, apakah jika misalkan ditambahkan satu gedung lagi, jaringan itu bisa terhubung? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rifa. Bisa, karena WAN merupakan jaringan dengan skala luas. Mau ditambahkan 4 atau 3 bangunan lagi, bisa. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita belajar apa tadi? Topologi jaringan, yang dimana kalian memfokuskan pada desain topologi jaringannya, sehingga kalian nanti lebih siap lagi ketika akan membangun suatu jaringannya, karena kalian sudah bisa memetakan terlebih dahulu perangkat-perangkatnya akan taruh di mana saja letaknya ya, baik dari ISP-nya mau ngambil dari mana, routernya mau ditaruh di tempat mana, bahkan hub dan switch-nya pun nanti kalian sudah tahu akan diposisikan pada posisi seperti apa. Seperti tadi ya, gambarnya apa itu kan ada 2 gedung atau ada 2 perusahaan yang dimana servernya itu ada di tengah-tengah ya, tidak terberatkan di gedung A ataupun di gedung B, tapi berada di tengah-tengah karena topologinya memang harus seperti itu ya, dipetakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada kita sebagai hasil dari pelajaran hari ini apa yang kamu dapatkan. Nah, pada pembelajaran hari ini saya jadi lebih bisa memahami materi topologi jaringan, terutama pada desain topologi jaringan. Ya, seperti tadi ya ini ya refleksi untuk materi pelajaran topologi hari ini. Selanjutnya untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah nanti melanjutkan dari desain ini, yaitu melakukan konfigurasi pada topologi jaringan yang sudah kalian bangun gitu ya. Ya, karena waktunya sudah habis dan kalian akan melanjutkan pelajaran berikutnya, maka kita akhiri pelajaran pagi hari ini dengan membaca bacaan bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah bagi kalian semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurlaila, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya masih bersama dengan Bu Matla sebagai guru TKJ di SMK Al-Kausar Purwokerto yang sudah melakukan proses observasi pada pelajaran TKJ hari kemarin. Assalamualaikum Bu Matla. Waalaikumsalam Bu Ella. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ella gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Matla. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Matla. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu terkait dengan jalannya proses observasi yang Bu Matla lakukan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Matla lakukan kemarin. Boleh ya Bu ya sebentar? Silakan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih,
bagaimana perasaan Bu Matla terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin? Mungkin karena baru pertama kali ya Bu, jadi masih agak sedikit tegang sama canggung juga karena harus ngomong juga di depan kamera ya Bu. Iya. Biasa. Tapi sudah berjalan dengan baik kan ya? Alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah. Bu Matla bisa diceritakan kembali area pengembangan mana yang ingin Bu Matla lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Bu Matla lakukan di kelas? Untuk tahapan pembelajarannya, saya pertama mempersiapkan rancangan pembelajarannya didukung dengan media pembelajaran. Untuk area pengembangannya itu ada 3 Bu. Yang pertama dimulai dari sikap, yang kedua dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk area sikap saya nilai pada saat proses pembelajaran, dan untuk pengetahuannya siswa mengisi lembar kerja, dan untuk keterampilannya siswa disuruh untuk mendemonstrasikan hasil desain topologi jaringan yang dibuat oleh siswa. Oke, baik. Jadi Bu Matla itu sudah mengembangkan 3 area ya. Ada sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari 3 area itu kira-kira ketiga-tiganya itu sudah dilakukan secara sempurna kemarin di kelas? Sudah berhasil dilakukan? Sudah, alhamdulillah sudah. Cuma masih ada kekurangannya. Oh, begitu. Kira-kira kekurangannya apa ya Bu Matla? Kekurangannya itu kendalanya pada peserta didik masih kurang terlibat dalam proses pembelajarannya. Oh, jadi beberapa peserta kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Beberapa tidak aktif gitu ya? Iya, oh iya. Kira-kira hal apa ya Bu yang mendasari kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena pembagian kelompoknya terlalu banyak Bu, sehingga siswa itu ada beberapa yang tidak berkontribusi, atau hanya satu anak mungkin yang menjadi tumbal untuk berkontribusi mengerjakan tugasnya. Oke. Jadi kira-kira rencana kedepannya dari Bu Matla itu apa nih setelah tahu kekurangan hari ini di pelajaran topologi yang kemarin? Kedepannya seperti apa? Kedepannya nanti akan saya bagi kelompoknya itu sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Mungkin menggunakan auditori visual, apa itu ya namanya, auditori visual kinestetik, sehingga nanti siswa akan lebih leluasa untuk menyampaikan aspirasinya atau kontribusinya pada saat mengerjakan tugas kelompok. Oke, baik. Jadi Bu Matla itu kedepannya mau menerapkan pembagian kelompok kepada anak-anak berdasarkan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Semoga ke depan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Matla di kelas lancar ya Bu ya. Kemudian sehingga nantinya proses pembelajaran akan lebih baik juga, kepada anak-anak juga lebih berdampak seperti itu. Terima kasih ya Bu Matla sudah melakukan percakapan pasca, kemudian kemarin juga pra. Sekarang mungkin akan dilanjutkan, ada beberapa sedikit refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Edi Yulianto. Terima kasih kepada Bu Lela atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kegiatan refleksi ini. Alhamdulillah untuk kegiatan coaching di pasca observasi ini bisa berjalan dengan lancar. Tadi Ibu Lela juga sudah menerapkan prinsip dari kegiatan coaching, yaitu KIRTA, tujuan, kemudian I-nya itu identifikasi, kemudian R-nya itu rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Tadi untuk kegiatan diskusi dengan Bu Matla sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching tersebut, sehingga nanti dan kedepannya semoga pembelajaran yang ada di sekolah SMK Al-Kausar, khususnya ini Ibu Matla yang sudah di coaching nih dengan Ibu Lela, bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. Mungkin seperti itu nih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.